Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi menjadi record gue di musim Spring 2025 adalah Chote season keempat. Ya, jadi bisa bilang episode pertama benar-benar bagus banget. Jadi nggak nyangka ternyata langsung dihadapkan dengan sebuah tugas yang ya bisa bilang cukup memberatkan ya. Jadi artinya Ayano Koji ini benar-benar jadi target bagi murid-murid baru gitu kan, agar dia dikeluarkan gitu kan. Ini juga emang rencana dari Sukihiro juga gitu kan, agar bisa memanfaatkan para murid baru ini, terutama orang-orang yang berada di uh, di mana lingkaran kerjasamanya itu terhadap Sukihiro itu ya orang-orang yang dari White Room gitu loh. Jadi artinya ya dia bisa dibilang memanfaatkan orang-orang dari White Room ini gitu kan untuk bisa menghancurkan Ayano Koji dan mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah gitu kan. Lantas siapa orang itu? Jadi makanya gue penasaran sih seperti itu. Yaudah. Dan ada beberapa karakter yang juga debut ya kan, kayak Hosen sama Nanase. Sumpah Nanase bener-bener jadi salah satu waifu yang langsung menonjol gitu kan. Banyak yang suka gitu kan. Gue juga penasaran sih nanti ke depannya apakah dia adalah orang White Room-nya atau mungkin nanti justru dia malah ngebantu Ayano Koji gitu kan. Jadi makanya gue penasaran sih, karena kan kalau dari perawakannya sih dia orang-orang baik ya, maksudnya bukan kayak yang jahat lah gitu kan. Jadi tapi kalau Sen ya gue nggak tahu ya, jadi kayak belum kelihatan lah gitu kan siapa yang dianggap sebagai orang dari White Lotus sendiri. Jadi itu gue bagi suka episode baru dari Chote season keempat. Langsung aja, oke, langsung aja ke episode baru dari Chote season keempat, episode 2. Siapa lagi nih? Oh iya, karakter baru ya. Yagami Takuya, siapa lagi nih? Salah satu ya? Lah, lu tahu? Sejak kapan? Tapi kita sampai nggak tahu. Waduh, bahaya nih. Oke. Langsung nawarin. Gak, menyodor aja. Wah gawat nih. Musiknya langsung romance anjir. Keselin banget. Musiknya langsung hangat banget. Ya elah bang. Hmm. Kalau dilihat kalau dilihat dari ini, kalau dilihat dari gelagatan, dari gelagatan nih kayaknya aneh nih ini orang. Entah dia bakal manfaatin Kusida atau kebalikannya, Kusida bakal manfaatin si Yagami ini ya kan. Nggak tahu deh. Baru sebat ori kita anjir. Nggak debat. Hairi, Hairi. Monster. Hairi, Hairi. Ya enak aja sih lagunya. Cuman ya tetap sih gue belum bisa ini. Belum bikin gue suka banget gitu.
Itu sulit sih. Itu orang random ini. Gak mau dia. Gak mau dia. Ya, sama cowok. Gue gak mau pasti gitu. Oh, enggak. 500.000 anjir. Make sense. Makanya dia nego-negoan. Oh, nggak bisa. Iya, nggak usah lagi, iya kan? Karena Goji, dia lagi. Boleh, kalau nggak ada mikirnya boleh juga nih, boleh juga tuh cowok. Iya pasti lah. Mm-mm. Iya, santai dulu. Tuh. Hmm. Oke, akhirnya keluar. Akhirnya keluar nih cewek. Eh, Di yang satu lagi ya. Tapi gue nggak tahu di siapa nih. Satu A. Oke. Dia terus terang ya. Kayak gue rasa kayak jebakan ini. Langsung. Oh. Ya, ternyata dia juga takut ya. Iya makanya. Iya. Oke. Iya, cheating dong. Mm-mm. Wah sih, demen gue. Ya, dia meragukan anjir. Oh jangan salah, Babang ini setara dengan Chef Juna ya kan.
Tapi gue nggak pernah tahu sih. Apa yang gue lupa kali ya? Sekolah Aino Koji bisa masak ya? Wah gawat tuh. Pas kapan anjir? Kayak gue gak pernah tahu deh. Setahu gue si Ori kita yang bisa masak, iya kan? Pas season 3 itu. Lucu anjir. Siapa nih? Uh, uh. Nanase. Gila emang. Auranya dapet banget emang. Makin curigain. Gak boleh di kelas D. Oke. Osen. Wow. Dia akan senang. Oke. Nice. Aduh. Ini lampu hijau nih. Lucu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi dua mata ya. Dengan nurutin bocah kamu nggak ada habisnya. Mm-mm. Anjir nggak mau rugi. Iya anjir. Najis banget. Kere banget. Oke. Omelet apa bukan? Yang udang. Oke.
Kan gue udah bilang. Ujung-ujungnya minta tolong Hori kan. Karena Hori bisa masak ya kan. Jadi semoga enak ya. Jadi ternyata semoga enak sih. Hmm. Langsung ini aja. Langsung hilang aja udah. Di skip. Ini pas udah buat lulus. Hmm. Beres ya. Hmm. Akhirnya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm, bener bener. Oh oke. Mana sih? Besok. Arisu. Berbiasa. Ngombe-ngombe. Hmm. Terus ini Mariwen sekarang Arisu. Siapa namanya? Gue lupa Kasumi ya? Bukan. Lupa gue. Si ceweknya sebelahnya Arisu tadi. Mm-mm. Mereka tidak bisa membuat kita keluar uang sebanyak-banyak. Bakar. Hmm. Minum juga aja. Beda minum ini. Wah jangan buat sekarang.
Demen gue matenginnya dia tuh. Oh. Hmm. Anjir, ini itu mastermind ya. Ah, Yori. Aduh, my waifu dicote. Best girl. Best girl. Perih banget suaranya. Aduh, adem banget sumpah. Sina emang. Dang. Jahat banget masih. Itu mm-mm. Ya itu dia. Osen itu. Ini di Pengalang gitu. Liatin aja. Banyak. Mm-mm. Kontrak besar. Kan dibil. Oke. Apa tuh? Oh, oke, ending dulu, ending, oke, ending. Ini Zak ya ini ya. Kalau kemarin tadi kan opening Air Awi ya. Ini Zak nih. Oke. Uh, kuat banget anjir langsung sumpah. Ini siapa sih? Subaki ya? Enggak, siapa sih namanya? Dia kan belum keluar kan? Dia belum keluar. Wah, anjir sama Sawa. Uh, ulah. Gila ya, seksi banget anjir. Michinose. Tuh, brut banget emang. Weh, King. Wis, harbat nih kayak nih. Wis, oke. Uh, oke. Uh, gila. Wangi banget Anastasia.
Wah, ini gitu doang ya? Ini gitu doang. Oke, episode 2 dari Chote ya kan. Langsung dari season 2. Ya sebenarnya sih ini masih ngomong atau bernegosiasi soal ini ya, soal uh, apa kemungkinan untuk bisa berpasangan lah gitu kan dengan kelasnya masing-masing. Jadi uh, keresahannya Horikita atau lebih kelasnya Ayano ini akhirnya bisa terbayarkan ketika Sudo ya dapat pasangan lah gitu kan. Itu Hamasawa ini datang tiba-tiba ya kan. Dia adalah salah satu murid dari 1A yang dimana memberikan sebuah penawaran menarik lah gitu kan bagi kelasnya Ayano gitu kan untuk bisa berpartner dengan si Sudo. Jadi siapa namanya si Ayano ini harus bisa masak gitu kan atau terus bisa membuat masakan menu favoritnya si Hamasawa gitu kan. Dan akhirnya berhasil gitu kan dan mau berpartner dengan Sudo gitu kan. Urusan Sudo udah kelar gitu kan. Nah, kali ini urusannya si ini nih, urusannya si uh, siapa namanya? Nanase ya kan. Yang dimana kesulitan gitu kan untuk mendapatkan partner lah gitu kan. Karena dikendalikan sama Hosen gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya si Nanase sendiri mau bekerja sama dengan Ayano Koji. Ya tapi baik lagi karena dikendalikan sama si Hosen jadi ya dia nggak bisa berbuat banyak, pasti harus ada imbalan yang diberi gitu kan. Nah, makanya tadi Ayano langsung nembak gitu kan, oh ternyata gua tahu apa yang dimaksud sama Hosen ini gitu. Jadi gua entah juga tidak mengerti apa yang diisi kepalanya Ayano Koji, mungkin nanti bakal episode 3 bakal dijelasin. Tapi yang jelas kalau feeling gua sih kayaknya emang kenapa sih Hosen itu apa namanya? Kenapa sih Hosen itu menganggap bahwa dia itu kayak membuat onar gitu kan pada saat di awal-awal. Ya anggapannya mungkin ya kan, anggapannya mungkin dia adalah satu white room gitu. Jadi makanya si Ayano Koji mungkin menduga itu kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga apa yang dibikin Ayano Koji kan. Atau mungkin tidak seremeh itu ya. Tapi nggak tahu juga nanti bakal seperti apa. Karena kan nanti bakal dijelasin episode 3 episode 4 kan. Gue belum nonton jadi gue nggak tahu. Tapi yang jelas terlepas dari itu ada juga persaingan antara Riwen dengan Sakayanagi gitu kan. Kalau dia udah bukan main negosiasi lagi, tapi ini udah main poin gini. Jadi udah main urusannya udah uang gitu kan. Jadi Arisu tuh berharap agar bisa mengaup untung sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi kalau si Riwen kebalikannya, karena melihat dia itu emang tidak terlalu tertarik dengan uang-uangan lagi. Maksudnya bukan uang lagi, maksudnya dia ingin menjebak lah gitu kan, ingin menjebak si Arisu ini. Makanya dia melihat apakah si Arisu itu emang atau kelas A ini bakal beneran kuat apa enggak gitu kan. Makanya Rian tuh kayak udah mewanti-wanti kalau ini bukan masalah poin gitu kan, tapi ini masalah apakah mereka ini bakal bisa nggak gitu loh untuk ke counter serangan dari gue ini gitu kan, kayak gitu. Karena ya apa ya, gue ngerasa ambisinya Riwen kali ini jadi kayak udahlah gue sekarang gue pengen ngajar kelas A karena emang kelas A yang terbaik gitu kan. Jadi yang emang saat ini untuk itu dulu pikirannya gitu kan. Sedangkan si Arisu ngeladenin gitu loh. Jadi dia nggak nyerang Ayano Koji dulu karena Ayano Koji punya hajatnya sendiri gitu kan untuk mikirin siapa sih orang white room yang nyenggol gua gitu kan nantinya gitu. Untuk mencoba untuk keluarin gua. Nah, apalagi kan di sini kan tadi ada anak baru ya, debut lah 1B ya. Si Yagami gitu kan. Dimana mereka itu pernah sekelas sama si Kushida, sama si Horikita. Horikita tidak mengingat, Kushida ingat gitu kan. Dan langsung berpartner dengan Kushida gitu kan. Kan Kushida Horikita kan dimintain tolong lah ke Kushida gitu kan agar bisa mantau kelas B gitu kan. Tapi kayaknya tidak semudah itu sih Kushida dikontrol sama Horikita karena Kushida juga orangnya pembangkang kan. Justru malah gue berpikir begini, kalau mereka berpartner, jangan-jangan ini jadi celah nanti si siapa namanya si Yagami bakal
nyerang Ayano Koji kayak gitu loh. Ayagami nyerang Ayano Koji atau ngancurin kelas D melalui Kushida gitu. Karena nggak mungkin kalau gini deh, logikanya begini. Oke, mungkin Kushida tidak terlalu polos itu ya. Tidak terlalu sepolos itu untuk mengkontrol adik kelasnya gitu. Kayak cerita itu terlalu flat banget kok misalkan Kushida nurut sama Hori kita gitu kan. Kalau misalkan nah kelas B tuh ternyata ada yang pinter-pinter loh. Yuk partner sama kelas ini. Kayak gitu tuh kayak terlalu flat. Itu ceritanya tuh benar-benar flat banget. Kalau sampai emang gitu, nggak mungkin. Pasti justru malah kita dapat sebuah plot twist atau sebuah hal yang nggak diduga kalau sebenarnya Yagami akan mengontrol Kushida kayak gitu loh. Itu baru greget gitu loh. Kalau Kushida ngontrol Yagami, kesannya kayak buat apa karakter kayak Yagami itu muncul gitu. Jadi kesannya kayak karakter Yagami muncul itu kayak cuman pajangan aja gitu loh. Karena dia datangnya di awal kan tadi kan. Terus kayak langsung apa ya, kayak JB-JB lah, kayak SKSD banget kalau mereka pernah satu sekolah gitu kan. Terus harapannya biar bisa berpartner sama si Kushida biar udah saling tahu, saling kenal gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak ganjal aja kalau misalkan seorang kayak Yagami itu cuman jadi tim Hore atau NPC doang gitu kan. Pasti ada maksud, gue yakin. Entah dia coba untuk ngancurin kelas D atau mungkin ngancurin Ayano Koji, ya nggak tahu. Makanya gue bilang kan, semua kemungkinan terjadi gitu kan. Siapa white roomnya? Bisa Ayano Koji, bisa Ayano Koji, bisa Yagami, bisa Nanase, bisa Osen, atau bisa si Amasawa gitu kan. Karena kalau memang Amasawa tadi naruh alat penyadap, pasti dia adalah white room. Tapi ternyata tidak ada gitu kan. Jadi dia tidak menduga. Tapi kalau Hosen yang ternyata diduga Ayano Koji, wah ini menarik. Mungkin bakal clash nantinya gitu kan. Karena kan dia yang susah diatur kan. Maksudnya dia nganggap bahwa Hosen itu adalah penghalang bagi dia gitu kan. Gitu. Jadi makanya nanti gue nggak tahu nih apa rencana dia atau rencana si Ayano Koji untuk bisa menjebak Hosen gitu. Ya udah itu dari gue. Karena masih abu-abu banget. Jadi mungkin nonton episode 3 nih harus segerakan ya. Jadi biar nggak bingung juga nanti ceritanya. Yang pasti mas harus sampai kira anime paling apa lagi yang kalian ingin terus gue bahas. Jangan lupa subscribe yang di saja dan notifikasinya agar lu tidak akan beri gue dan satu lagi resmi gue selanjutnya. Bye.